Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Jadi seperti teman-teman ketahui ya, dari Kabid Humas Polda Jabar dari Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah secara resmi untuk penetapan ada 5 tersangka, dan juga ditetapkan juga dua diantaranya yaitu Danu dan Pak Yosep resmi ditahan gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Di sini ada sebenarnya suatu hal yang mengganjal ya di hati gua, atau mungkin di hati teman-teman juga ya. Tentang apa Bang? Yaitu tentang pernyataan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo ini. Jadi Pak Ibrahim ini bilang bahwasanya mungkin uh, walaupun mungkin Danu tidak menyerahkan diri atau memberikan kesaksiannya, mungkin akan tetap yang namanya dilakuin yang namanya penjemputan gitu, seolah-olah seperti itu ya. Jadi uh, apa ya, seolah-olah tuh dari Pak Ibrahim ini tidak mengakui bahwasanya pernyataan Danu itu penting gitu. Karena apa? Karena Danu ini memang sebelumnya kan di September itu sudah menyatakan hal tersebut. Namun kan kalau menurut gue sini adanya kejanggalan atau Danu ini tidak diakui pernyataannya, bahwasanya ini kan Danu ini posisinya sekarang udah berbeda ya teman-teman. Beliau datang untuk posisinya menyerahkan diri gitu, menyerahkan diri dan secara terang-terangan untuk menjadi justice kolaborator gitu. Kemudian beliau bilang bahwasanya kesaksian aja ya nggak cukup untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka, dan juga beliau bilang ya tidak ada bukti gitu. Kalau misalkan tidak ada bukti, tidak bisa dilakukan penentuan tersangka gitu, dan itu memang masuk akal. Tapi di sini ya gue bingungnya, seolah-olah tuh dari pihak kepolisian ini tidak yang namanya mengakui pernyataan Danu untuk menjadi justice collaborator. Beliau bilang ya kalau misalkan nanti bisa untuk memberikan kontribusinya gitu, memang besar gitu, baru mungkin bisa menjadi justice collaborator, karena itu kan segmennya beda kata dia. Ya gue di sini ada setuju ada nggak setujunya ya seolah-olah nih pernyataan Danu ini tidak diakui gitu. Coba mungkin teman-teman berpikir kalau misalkan Danu tidak datang dan memberi kesaksiannya dan mengakui gitu kan bahwa keterlibatannya ada, apakah secepat itu pihak kepolisian langsung menjemput gitu atau menangkap saksi yang sudah diduga sebagai tersangka gitu kan? Apakah secepat itu? Mungkin ya, mungkin juga enggak gitu kan. Tapi teman-teman ya bisa berpikir juga sih, kalau misalkan gue dalam pihak kepolisian nih, misalkan ada positif dan negatif ya, misalkan udah punya bukti nih, cuma mungkin masih ada kekurang yakinan untuk langsung gitu kan menjemput tersangka, dikala ada saksi kan kurangnya kepolisian ini kan ada saksi yang mengakui kan gitu. Di sini pas Danu datang terus mengakui gitu kan dan menyebutkan nama-nama, di situ baru nih bertindak secara cepat gitu kan, kurang dari 1 kali 24 jam langsung dijemput gitu. Artinya kan di sini ada kelengkapan teman-teman. Kelengkapan apa ya? Di sini memang ada positifnya. Positifnya apa? Positifnya Pak Yosep ini bisa ditentukan sebagai tersangka berarti bukan hanya karena pernyataan Danu. Seperti teman-teman ketahui kan, barusan ini untuk hari ini Pak Freddy dan juga Pak Yahya kan itu kan upload ya tentang pernyataan Pak Roman bahwasanya kliennya dinyatakan sebagai tersangka ini karena pernyataan sepihak dari Danu. Ternyata kalau dari pihak Pak Ibrahim ini, pihak kepolisian gitu kan, kalau dari pernyataannya artinya tidak seperti itu teman-teman. Kenyataannya apa Bang? Kenyataannya bahwasanya memang kepolisian memiliki bukti, banyak bukti. Apa sih Bang bukti-bukti yang yang dimiliki kepolisian? Di sini pihak kepolisian juga sudah menyatakan bahwasanya beliau sudah memeriksa 200 saksi kurang lebih, dan juga kurang lebih sudah ada bukti itu kurang lebih 100 bukti gitu teman-teman. Jadi memang ternyata bukti ini juga kuat gitu ya, selain dari kesaksian. Nah di sini lengkap nih masalahnya, udah lengkap. Berarti teman-teman jangan meragukan apakah kepolisian punya bukti atau enggak, berarti buktinya ada teman-teman.
kenapa Pak Yosep ini bisa ditentukan sebagai tersangka? Berarti memang buktinya ini berarti pihak kepolisian kuat, teman-teman. Kan seperti teman-teman ketahui, ini kan perbincangannya alot kan antara Pak Yosep dan pihak kepolisian, bahwasanya Pak Yosep masih kekeh kan sama pendiriannya, bahwasanya beliau tidak terlibat kan kayak gitu. Dan akhirnya gue nggak tahu ini sepihak atau gimana, yang pasti kalau Danu tentunya ingin menjadi justice collaborator karena dia menyerahkan diri, berbeda dengan Pak Yosep. Tentunya yang akan kooperatif tentunya Danu nih teman-teman. Tentunya kalau Pak Yosep terus menerus akan menyangkal seperti itu kan, kalau misalkan walaupun pihak kepolisian sudah memiliki bukti. Apa bang bukti besarnya yang pihak kepolisian kasih? Ya tentunya seperti yang teman-teman udah ketahui ya, dari segala bercak merah, dari tidak adanya pembobolan gitu kan. Terus kalau Danu tentunya udah ke pihak kepolisian tentunya sudah sangat yakin banget dari yang namanya ya puntung rokok dan juga anjing tersebut gitu kan. Mungkin pihak kepolisian tentunya lebih percaya dengan anjing kepolisian ya teman-teman, yang penciuman sangat kuat gitu dari awal. Makanya Danu tuh bener-bener sangat dipush karena memang pihak kepolisian yakin gitu dari awal. Cuman memang pihak kepolisian tidak memiliki cukup bukti yang kuat mungkin untuk menjerat Danu seperti itu teman-teman. Seperti itu ya. Tapi di sini gue barusan mungkin 2 jam lalu ada uploadan dari Kang Heri bahwasanya untuk masalah justice collaborator untuk Danu ini sudah diresmikan teman-teman, sudah disetujui oleh lembaga pelindungan saksi dan korban atau LPSK. Itu sudah disetujui teman-teman, bahwasanya memang kan di sini posisinya Danu menyerahkan diri dan mau membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Artinya hanya Danu nih satu-satunya gitu kan yang mau melakukan hal itu gitu teman-teman. Itu hal yang besar ya teman-teman. Jadi mungkin banyak teman-teman yang komen kan, masih ada juga yang tidak menyetujui gitu kan untuk Danu menjadi justice collaborator, karena mungkin wah enak banget dong Danu misalkan gitu dapat perlindungan dan yang lain enggak kan gitu. Justru di sini udah ada pernyataan dari Pak Tovan ya sebelumnya yang gua upload, bahwasanya walaupun di sini Danu kaitannya itu ada keterlibatan gitu, tapi di sini ya teman-teman perlu ketahui bahwasanya tidak mudah itu untuk seseorang mau menyerahkan dirinya untuk dipenjara gitu teman-teman, seperti itu. Dan juga mau membantu pihak kepolisian, dan di sini walaupun tidak dibenarkan gitu kan ya atas keterlibatan Danu, tentunya paling enggak kita bisa menghargai Danu teman-teman, bahwasanya beliau mau speak up dan membantu agar kasus ini bisa terungkap gitu teman-teman. Coba kalau teman-teman bayangin tidak ada satu saksi pun yang melakukan hal yang seperti Danu lakuin gitu kan. Dan mungkin kasus ini yang seperti teman-teman bilang gitu kan, tidak ada kata meledak, tidak ada ya lagi yang namanya kemajuan gitu. Buktinya di sini ada titik-titik kemajuannya. Kemajuannya apa bang? Ya pihak kepolisian punya bukti nih, diklopin nih sama Danu sebagai saksi gitu kan, sebagai justice collaborator diklop gitu, ketemulah nih tengah-tengah siapa nih dalangnya gitu teman-teman. Tentunya di sini gue yakin masih banyak ya oknum yang terlibat dan juga belum yang namanya diungkap gitu, seperti contohnya mungkin dari oknum pihak kepolisian atau gimana. Mungkin kalau dari Anja Samara udah bilang ya, mungkin banyak nih secara tidak diketahui pihak kepolisian banyak yang juga yang turun jabatan segala macam ya, mungkin nggak tahu ditutupi atau gimana ya, itu hanya praduga aja ya gitu. Dan gue nggak tahu nih kalau oknum-oknum lainnya gitu yang terlibat ya. Tentunya di sini pihak kepolisian masih menyelidiki untuk hal tersebut gitu teman-teman. Di sini juga dari Kombes Pol Ibrahim Tompo juga mengatakan bahwasanya untuk motif dari tersangka ini masih didalami ya teman-teman, karena kan dari 5 tersangka ini baru juga ditahankan 2 orang ini gitu. Jadi yang 3 orang ini yaitu Ibu Mimin, Arigi dan Abi ini masih belum walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Artinya juga alibinya mungkin masih kuat dan dari pihak kepolisian berarti belum memiliki namanya bukti yang kuat untuk menjerat yang ketiga orang ini untuk menjadi tahanan seperti Pak Yosep gitu. Tentunya di sini
bisa dibilang ya tentunya Pak Yosef di sini memiliki alibi yang kuat untuk, maksud gue memiliki alasan yang kuat ya untuk pihak kepolisian, karena banyak banget bukti-buktinya yang bisa pihak kepolisian lampirkan gitu. Jadi kita pantau terus ya teman-teman. Di sini alhamdulillahnya ya Danu sudah menjadi resmi ya, sudah menjadi justice kolaborator, sehingga ya kita berikan aja dukungannya gitu kan. Dan gue yakin juga di sini untuk keterlibatan ya, ini mungkin gue sedikit ngomongin keterlibatan. Gue yakin sih kalau Danu ya keterlibatannya tentunya tidak menjadi pelaku utamanya ini teman-teman. Tentunya menurut gue secara pribadi ya tidak ya. Begitu juga dengan Pak Yosef, menurut gue tidak menjadi dalam arti kata tidak sebagai eksekutornya gitu. Dan begitu juga dengan Danu tidak menjadi sebagai eksekutornya. Kalau misalkan Pak Yosef ini yang paling hal besarnya itu ya kalau misalkan tidak sebagai dalang atau sebagai yang mengetahui gitu. Itu menurut gue ya teman-teman. Kalau Danu ini ya tentunya dia hanya mengetahui atau ibarat kata mungkin dalam kondisi membantu karena dia ada di TKP pada saat itu gitu teman-teman. Jadi diduga pada saat malam itu kan Pak Yosef ini menyuruh yang namanya si Danu ini membawakan yang namanya itu golok teman-teman. Jadi Pak Yosef ini menyuruh Danu untuk membawa golok, dan Danu ini kemungkinan memang membawa golok yang golok tersebut golok tumpul teman-teman. Kemudian Danu ini mendengar teriakan dari dalam rumah, baru mungkin dia masuk ke dalam rumah tersebut gitu teman-teman. Jadi memang ya di sini sudah mungkin terjawab ya alat apakah yang digunakan gitu teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk sementara ini segitu aja informasi yang gue mau kasih. Gue di sini ada kejanggalan kenapa pihak kepolisian tidak sepertinya ya tidak terlalu menggubris tentang pernyataan Danu ya, entah tidak percaya atau memang tidak butuh gitu untuk kesaksian Danu gitu. Tapi menurut gue di sini Danu bakal berkontribusi banget menurut gue ya, menurut gue pribadi. Entah menurut teman-teman, coba teman-teman komen aja di bawah. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.